Ibu hamil asal Dusun Sukamade, Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran Banyuwangi dievakuasi warga setelah melahirkan di rumahnya. Selanjutnya bersama bayinya, ibu itu ditandu melintasi sungai dengan naik getek untuk sampai ke puskesmas tempat meski harus menempuh rute perjalanan ekstrim. Beruntung keduanya selamat meskipun kondisinya sempat melemah dan harus dirujuk ke RSUD Genteng. Sendur anak uang. Evakuasi ibu dan bayi asal Dusun Sukamade, Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran Banyuwangi pada Sabtu 11 Januari 2025 ini berlangsung dramatis. Ibu bernama Liswatin ini harus ditandu menggunakan papan kayu oleh warga saat melintasi Sungai Sukamade. Bahkan sebelumnya, ia harus menaiki truk engkel lantaran minimnya kendaraan pribadi di dusun tersebut. Liswatin sendiri kondisinya terus melemah usai melahirkan di rumahnya karena kondisi ari-ari yang masih menempel. Bidan dan mantri yang dibantu kepala dusun dan warga setempat kemudian saling bahu-membahu membawa Liswatin dan bayinya melintasi jalur terjal dan Sungai Sukamade. Proses melintasi sungai menggunakan getek dilakukan dengan hati-hati, di mana secara pelan-pelan warga menarik getek itu melintasi tengah sungai. Beruntung, debit air sungai yang tak begitu besar membuat waktu yang dibutuhkan juga tak terlalu lama. Menurut Kepala Dusun setempat, Ferry Navarro, sebenarnya pasien hamil itu sudah diminta untuk segera menuju rumah bersalin mengingat mendekati hari persalinan. Akan tetapi, ia belum bersedia dan menanti hari kelahiran yang diprediksi jatuh pada tanggal 13 Januari 2025. Akan tetapi, belum sampai datang hari di mana ia melahirkan, si ibu hamil tersebut sudah mengalami kontraksi dan melahirkan di rumahnya sendiri. Wakil dari warga Sukamade menerangkan terkait dengan pengiriman pasien hamil melahirkan ke RSUD Kembiritan Genteng. Kronologisnya yaitu bayi melahirkan sekitar jam 7, itu lahir di rumah pasien dengan didampingi Budian sebagai bidan dan Pak Edi sebagai mantri kebun. Setelah jam 7 kondisi pasien bumil sendiri pucat karena ada sedikit pendarahan, terus kemudian tidak keluarnya ari-ari dari si bayi sehingga medis dari Budian sebagai bidan dan Pak Edi sebagai mantri kebun memutuskan untuk dirujuk ke RS rumah sakit terdekat. Dalam perjalanan kami melalui akses yang ialah seperti ini Sukamade, kita akses R4 masih belum bisa lewat karena banjir selalu datang, sehingga pasien tersebut kita harus melewatkan penyeberangan di getek, harus transit 2 kendaraan. Pertama kita pakai truk karena pada saat itu kendaraan kecil itu tidak ada karena drivernya pada semua kerja, sehingga yang ada itu truk. Demi mempercepat pengiriman kita pakai truk untuk mengakses ke arah kegedean. Setelah kegedean kita ganti dengan mobil spek 4x4 karena ada mobil warga yang ada di timur sungai. Kita langsung ke pasien langsung dibawa ke Puskesmas Sumberagung. Di sana ada proses dari penanganan dari dokter serta bidan dari Puskesmas Sumberagung, sehingga pada waktu itu kurang lebih sekitar 9.30 itu si ari-ari itu keluar, sehingga demi untuk kesehatan dari ibu dan bayi, pihak puskesmas menyarankan untuk dirujuk ke RSUD Genteng demi untuk perawatan lebih lanjut demi kesehatannya. Untuk sampai dengan hari ini si ibu dan pasien dan bayi belum pulang, ada di RS. Namun untuk berita terakhir ibu bayi sehat, sehingga untuk bayi sendiri sehat dan sudah bisa berkumpul satu ranjang dengan ibu di RSUD. Kabar terakhir untuk ibu masih untuk darah masih rendah sehingga perlu transfusi darah yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. Mungkin itu yang sedikit cerita terkait dengan berita bumil melahirkan yang harus dinaikkan ke truk. Terima kasih dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Kepala Puskesmas Sumberagung, Dr. Yulis Roni Satrio, saat dikonfirmasi via seluler mengatakan bayi yang dilahirkan dalam kondisi sehat dengan bobot 4 kg dan panjang 50 cm. Ari-ari yang sempat menempel sudah berhasil ditangani tim medis, namun karena kondisinya masih lemah dan butuh perawatan intensif, maka pihaknya merujuk ibu dan bayinya menuju RSUD Genteng. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Nasional TV melaporkan.